Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir beserta keluarga dan para sahabatnya. Di sini saya Hilma Hudzaifah Ajhari sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya ada Barokah sebagai pemateri. Di sini kami akan menyampaikan materi pada hari ini, yaitu tentang pengembangan sarana dan prasarana madrasah dan sekolah. Di mana di sini ada 6 poin yang akan kami bahas. Yang pertama itu tentang konsep pengembangan sarana dan prasarana madrasah dan sekolah. Yang kedua itu tentang kurangnya dana bantuan dari pemerintah dan masyarakat. Poin ketiga tentang kepala sekolah dan madrasah terlibat KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Poin keempat tentang rendahnya daya kreasi dan inovasi kepala madrasah dan sekolah. Poin kelima tentang lokasi sekolah yang sempit dan atau terisolir. Dan poin yang selanjutnya adalah atau yang terakhir tentang solusi terhadap keempat masalah tersebut. Baik, langsung saja kepada pembahasan, yaitu poin pertama, kedua, dan ketiga akan dibahas oleh saya sendiri. Pengelolaan sarana dan prasarana dalam lembaga pendidikan perlu diperhatikan secara serius karena fasilitas pendidikan mempunyai urgensi yang meningkatkan mutu. Selain itu, sarana dan masyarakat memiliki urgensi agar dapat mencapai standar nasional pendidikan yang dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 42, yakni setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya kita akan membahas poin-poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Poin yang pertama adalah tentang konsep pengembangan sarana dan prasarana madrasah dan sekolah. Kita akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan sarana dan prasarana pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses seperti usaha, pembangunan, proyek, dan lain sebagainya. Nah, sarana pendidikan berarti segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan pendidikan. Misalnya laboratorium, ruang kelas, perpustakaan, dan sebagainya. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Prasarana pendidikan berarti segala sesuatu yang jadi penunjang utama terlaksananya proses pendidikan, misalnya buku perpustakaan, alat-alat olahraga, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada standar sarana dan prasarana. Berdasarkan standar pelayanan minimum atau disebut SPM Depdiknas tahun 2003, maka pada dasarnya setiap jenjang sekolah minimal harus memiliki standar sarana prasarana yang meliputi lahan, ruang, perabot, alat, media, pendidikan, serta buku. Masing-masing jenjang standar minimalnya berbeda, namun untuk SLTP dan SMU standar minimalnya hampir sama. Karena yang digariskan adalah standar minimal, maka setiap jenjang sekolah dapat mengembangkan kelengkapan sarana dan prasarananya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Oke, poin selanjutnya dari pembahasan kali ini adalah kurangnya dana bantuan dari pemerintah dan masyarakat. Rendahnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan melesetnya target pemenuhan fisik sekolah sebagaimana telah ditetapkan dalam standar pelayanan minimum atau SPM
Oke, dilanjut. Poin selanjutnya adalah tentang kurangnya dana bantuan dari pemerintah dan masyarakat. Rendahnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan melesetnya target pembunuhan fisik sekolah sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimum atau SPM. Pendidikan mengindikasikan masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap penyediaan sarana dan prasarana sekolah. Hingga kini belum ada aturan mengenai standar biaya satuan sarana dan prasarana sekolah yang menjadi acuan dalam penganggaran. Baik, poin selanjutnya adalah tentang kepala sekolah dan madrasah terlibat KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Banyak yang terjadi di Indonesia di mana dana pendidikan malah disalahartikan untuk kepentingan pribadi. Dilihat dari banyaknya kasus-kasus tentang dana pendidikan yang dikorupsi, dimulai sejak dikeluarkannya kebijakan dana bantuan operasional sekolah atau biasa disebut dana BOS pada bulan Juli tahun 2005 sampai yang terakhir pada tahun 2019. Jika dilihat dari kasus-kasus yang telah terungkap, maka pelaku utama dari penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah yaitu kepala sekolah yang bekerja sama dengan bendahara sekolah. Nah, secara tersirat menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab kepala sekolah menyangkut keseluruhan kegiatan sekolah. Oleh karena itu, seharusnya kepala sekolah menjadi orang nomor satu di sekolah untuk lingkungan yang bersih, sehat dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, bukan malah menjadi motor atau pengendali penyalahgunaan dana operasional sekolah untuk kepentingan pribadi maupun kroni-kroninya. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk memaparkan tentang rendahnya daya kreasi dan inovasi kepala madrasah dan kepala sekolah. Dalam menginovasi ini juga disandarkan kepada kepala sekolah, karena sebagai kepala sekolah yang memegang kebijakan untuk menentukan sejauh mana inovasi yang dikembangkan oleh kebijakan kepala sekolah. Jika kepala sekolah mempunyai kreasi dan inovasi yang tinggi, tentunya sarana dan prasarana di sekolah untuk menunjang kelancaran dan kenyamanan dalam proses pembelajaran akan tercipta dengan baik. Yang selanjutnya poin E yaitu kurangnya lokasi sekolah yang sempit dan terisolir. Di daerah terpencil, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, termasuk sumber daya manusianya sendiri, dapat menghambat pembangunan pendidikan. Alhasil banyak prestasi peserta didik yang merasakan dampak dan kerugian dari hal tersebut, serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap masa depan mereka. Bahkan siswa yang tinggal di daerah terpencil sangat antusias dalam belajar, meski fasilitasnya tidak memadai. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah di daerah terpencil kurang mendapat perhatian. Selanjutnya poin F yaitu untuk solusi. Yang pertama, solusi untuk mengatasi kurangnya dana bantuan untuk sarana dan prasarana dari pemerintah dan masyarakat. Pihak sekolah bisa melakukan peningkatan kualitas sekolah dan memperkuat hubungan antara pihak sekolah dengan pemerintah ataupun dengan masyarakat. Dengan begitu akan saling timbul kepercayaan untuk saling memberikan bantuan satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu untuk cegah KKN. Para kepala sekolah diberikan pemahaman hukum. Contohnya, Kalimantan Selatan diadakannya kegiatan untuk kepala sekolah untuk cegah KKN tentang hukum Kejaksaan Tinggi Kejati. Terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum, tak hanya masyarakat umum pelajar namun juga bagi para kepala sekolah di kota Banjarmasin. Yang selanjutnya yaitu poin yang ketiga, dalam menghadapi situasi sulit atas perbedaan kepentingan dalam penggunaan sarana dan prasarana yang ada, maka harus dilihat oleh kepala sekolah adalah sampai dalam menerapkan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kepala sekolah melanggar atau tidak tahu bahwa hal itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya yaitu poin yang terakhir, dalam
menangani kasus tersebut, pemerintah juga harus meningkatkan anggaran dana pendidikan untuk dapat menanggung biaya pendidikan bagi warga negara yang kurang mampu di sekolah-sekolah terpencil yang kurang memadai. Pemerintah harus memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di daerah masing-masing. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.